Halo Sobat Trader, yuk mari kita mulai saksikan webinar edukasi forex. Oh iya, kalian juga boleh nih mengajukan tema-tema yang akan kami bahas pada webinar berikutnya. Ketik di kolom komentar ya. Yuk mari kita mulai. Saya dengan Leoni Margaret, bersama dengan saya hari ini dengan Pak Suwandi Simanjuntak. Selamat malam Pak Suwandi. Halo, malam Leoni. Malam Sobat Trader semua. Oh iya, sehat ya Pak? Sehat. Gimana Sobat Trader semua, sehat juga ya? Ya, sekalipun mungkin masih di rumah ya. Sobat Trader semua hadir di sini, kami senang bersama dengan Sobat Trader semuanya. Selamat datang Pak Agus Surya, Pak Asro, kemudian Pak Bambang. Ya, saya mungkin menyapa teman-teman atau Sobat Traders. Ada juga Pak Dedi, Ibu Juwita. Kemudian ada Ibu Francisca, Pak Harlandi, selamat datang. Pak Ivan, Pak Jakub Barus ya. Mungkin ada Sobat Traders yang baru pertama kali hadir, selamat datang. Dan buat yang sudah sering setia datang ya, terima kasih selalu bersama dengan kami Forex Pro, dan hari ini kami bekerja sama dengan Java Global Future karena memang Java Global Future merupakan rekanan kami ya, broker yang terpercaya yang memang sudah terdaftar di Bapepti. Baiklah, hari ini kita akan membahas tema strategi trading simple profitable atau triple MA moving average yang dibawakan oleh Pak Suwandi. Mungkin saya informasikan di muka untuk Sobat Traders menggunakan Google ID dengan user namanya yang lengkap ya Bapak Ibu, mohon maaf karena kalau tidak lengkap admin akan merimove sementara, tapi Sobat Traders bisa join kembali, tinggal menghubungi rekan kami dari Java Global Future. Mungkin informasi sedikit lagi Sobat Traders, mungkin ada beberapa grup di Telegram yang menggunakan akun Forex Pro. Kami informasikan bahwa sering banyak ya pemalsuan, jadi mohon Bapak Ibu perhatikan, kami hanya ada di Telegram Forex Pro. Jika ada di tempat sana, di luar sana menggunakan kami, yaitu di luar tanggung jawab kami, tapi kami minta Bapak Ibu tetap berhati-hati. Baiklah, terima kasih, kami senang bersama dengan Pak Traders. Kita akan mulai acara ini bersama dengan Pak Suwandi. Silakan Pak Suwandi. Ya, terima kasih. Terima kasih Leoni sebagai host. Ya, selamat malam ya Bapak Ibu semua. Semoga kabarnya sehat-sehat ya. Dan tetap semangat ya, PPKM berlanjut. Kita masih bisa tetap cari cuan dari rumah. Oke? Betul. Ya, nanti kalau ada yang mau bertanya lewat pesan saja ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau nanti sudah dibuka ruang pertanyaan, mau bicara langsung, nyalakan mic-nya saja. Tapi kalau sementara saya saja yang buka mikrofonnya ya Bapak Ibu ya. Oke, kita akan langsung saja. Saya buka MetaTrader. MetaTrader dari PT Java Global Futures ya. Saya pakai MetaTrader 5 ya Bapak Ibu sekalian. Jadi malam ini topiknya adalah strategi trading dengan berarti multiple MA ya, karena 3 MA. Topik ini pernah dibawakan juga oleh saya juga, oleh Pak Yudi juga ya beberapa waktu yang lalu. Jadi mungkin ada di antara Bapak Ibu yang belum sempat join di sebelumnya. Jadi malam ini bisa ikut lagi ya. Oke, strategi trading ini yang saya gunakan untuk analisa ya Bapak Ibu ya. Ini adalah indikator yang saya pakai, ini aja. Selebihnya saya suka memakai garis trend line ataupun price action ya, pola-pola candle gitu. Jadi indikator itu untuk menambah supaya kita mendapatkan petunjuk-petunjuk aja lah, misalnya di mana support, di mana resisten, trennya lagi apa gitu ya. Oke, langsung saja untuk penggunaan MA yang saya gunakan ini ada 3 ya. Saya pakai di sini saja indikator. Ya, Bapak Ibu ya. Oke, di sini untuk penggunaan indikatornya adalah metodenya eksponensial ya. Metodenya eksponensial, dan ini bukan untuk diperdebatkan ya. Misalnya, Pak, kenapa eksponensial? Pak, kenapa simple? Kenapa yang linear? Itu nggak usah diperdebatkan ya. Terus masalah
penggunaan MA ini yang paling penting. MA itu adalah moving average, pergerakan rata-rata. Dan untuk periodenya ya Bapak Ibu, periodenya itu di kolom ini ya. Misalnya periodenya 50, 100, 200 itu adalah jumlah candle yang akan dirata-ratakan gitu ya. Kalau kita bukanya di time frame H1 berarti kalau ini periodenya 50 berarti 50 candle ke belakang itu dijumlahkan harga penutupannya lalu dibagi 50 nanti ketemu rata-ratanya. Itu ya Bapak Ibu ya. Secara perhitungannya itu seperti itu. Jadi moving average. Kalau misalnya Bapak Ibu jadi ini MA5 berarti 5 candle. Harga penutupannya di time frame yang Bapak Ibu lagi buka. Mau H1, H4, D1. Jadi harganya selalu menyesuaikan dari time frame yang Bapak Ibu sedang buka ya. Oke, saya menggunakan 3 MA yaitu MA50 eksponensial, lalu yang di tengah MA100 eksponensial, dan yang agak jauhnya adalah MA200 yang di bawah sini ya. Ya, jadi saya pakai MA50 untuk yang paling dekatnya, lalu MA100 dan MA200. Jadi kalau multiple MA memang baiknya, apalagi kalau 3 ya Bapak Ibu, berarti ada yang jarak pendek, menengah, dan yang lebih panjang ya. Oke, untuk peserta bisa diperhatikan ya mic-nya Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, untuk MA50 ini ada juga orang yang menganggap MA50 ini sudah masuk MA sedang ya, atau MA menengah. Boleh saja. Jadi MA jarak pendeknya Bapak Ibu misalnya mau pakai MA20, MA10, boleh ya. Yang penting di sini prinsipnya nggak harus sama nih seperti saya pakai MA ini. Yang penting Bapak dan Ibu mengetahui fungsi daripada moving average gitu ya. Dan secara praktis bagaimana sih penggunaannya untuk memberikan petunjuk trading, itu kan yang diperlukan ya. Masalahnya dia mau pakai MA berapa, itu cocok-cocokan aja. Oke, jadi di sini saya 50, 100, dan 200. Nah, untuk time frame, biasanya saya pakai H4 udah lebih oke ya. Maksudnya H4 itu buat daily trade itu bagus. Kalau H1 untuk daily, paling H1 itu untuk kalau mau cari ya, posisi jangka pendek ya. Misalnya kita udah buka H4, lalu kita mau cari entry yang baik itu biasanya di time frame yang lebih kecil. Tuh. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk penggunaan MA ini memang bukan berarti jitu banget ya kalau untuk kayak indikator, karena indikator itu kan sifatnya mendukung ya. Jadi baiknya Bapak dan Ibu tahu secara basic pergerakan harga itu. Jadi price action ada gambarannya, ada basicnya, pengetahuannya. Kemudian tren ya, di mana tren itu juga udah ada basicnya. Jadi tinggal tambah-tambah sedikit. Oke, kalau Bapak dan Ibu bisa lihat di sini saya ada signal ya yang tadi dirilis di grup premium Java Forex Info ya. Di grup premium tadi saya sell limit USD Swiss franc di 0.9173 sell limit ya. Karena tadi harganya sempat di bawah sini dulu ya. Di bawah sini, terus saya pesennya di 9173. Lalu sekarang harganya sudah ke bawah. Sempat memang ke 9185 sedikit ya. Tapi sekarang turun lagi. TP-nya di 9130. 9 pips lagi TP ya. Kenapa nih? Kok saya ambil posisi sell limit ya? Kenapa seperti itu? Oke. Jadi kalau lihat perkembangannya memang analisa dulu ya. Itu bisa dari daily ya. Kita lihat daily kemarin itu harga memang banyak tekanan ya. Bapak Ibu ya bisa lihat ya, dalam 2 hari, ini hari Jumat, ini Senin kemarin banyak tekanan bearish ya. Oke, jadi saya pikir ini memang ada potensi bearish ya. Ini pakai trendline juga harga ditutup di bawah garis trendline ya. Jadi memang hari ini lebih cocok saya tadi pagi memutuskan untuk sell limit gitu ya.
Lalu pakai H4 kita lihat ditambah dengan moving average. Nah, ini mendapatkan petunjuk lah untuk trading, untuk entry gitu. Nah, ini tadi pagi kan harga di sini ya. Di bawah sini. Nah, jadi saya nggak langsung sell. Saya tuh biasanya mengincar sell itu agak ke arah MA dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya harga turun di bawah moving average, ini kan di bawah moving average 1, 2, dan 3 ya tadi pagi. Saya nggak langsung sell, biasanya cari untuk agak retrace dulu ke arah MA lagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya incer tadi pagi di sekitar sini. Oke. Pakai H1 juga kelihatan ya Bapak Ibu. Ini tadi pagi kan agak harga ada di sekitar sini ya. Jadi mengincar lagi ke arah MA sekitar sini lah ya. Lalu baru aktif sell-nya gitu ya. Karena kenapa sell? Karena kalau misalnya ini pakai MA aja ya. Ini MA-nya sudah crossover ke bawah semua ya. Crossover. Jadi kalau pakai H1 ya. Kalau pakai daily belum crossover, tapi daily saya tadi pakai candle-nya. Candle daily-nya itu ada tekanan untuk ke bawah ya. Jadi pakai time frame H4 dan H1 boleh didukung sama MA gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi di H1 kelihatan nih, ini kan udah crossover, udah cross ya 3 MA ini. Jadi ini memang potensial untuk sell. Nah, lalu ketika dia sudah crossover, ini harga kan sudah di bawah. Saya nggak langsung sell aja terus, tapi harga akan retrace dulu ke MA-nya. Meskipun dia sudah crossover. Biasanya begitu ya. Meskipun kadang nggak juga, tapi biasanya seperti itu ya Bapak Ibu. Kalaupun sudah crossover, sudah jatuh berapa puluh pips misalnya, dia akan retrace dulu ke atas. Kalau misalnya crossover ke bawah, berarti MA itu menjadi resisten. Ya, jadi ini jadi resisten. Tapi kalau misalnya crossover-nya dari bawah ke atas, MA-nya jadi support. Itu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya. Nggak terlalu susah juga untuk pemakaian MA. Ya, nggak terlalu sulit ya. Tapi baiknya tradingnya jangan hanya buy MA. Boleh ditambah garis-garis trendline. Seperti ini kan ada gambaran ya Bapak Ibu ya. Ya, ini dilihat dalam yang coklat ini. Ya, sama ini. Dalam frame bearish ya. Channel bearish. Terus ditambah lagi kalau kita pakai trendline lagi ya, jadi channelnya ini, channel naiknya di break supportnya ya. Oke. Nah, jadi ini bakal berkelanjutan turunnya. Turunnya mau sampai mana? Bisa jadi ke ini, mengincar low yang pada minggu yang lalu ya, atau pertengahan Juli ya. Oke, Bapak Ibu bisa dipahami ya. Jadi ini tidak hanya kebetulan pas di pair yang sudah saya analisa, tapi di semua pair juga bisa ya Bapak Ibu ya. Oke, sekarang kita beralih coba ke USD, Japanese Yen. Nah, jadi USD memang malam ini agak mau turun ya Bapak Ibu ya, USD. Tapi untuk emas juga nggak terlalu naik banyak karena mau FOMC, jadi market kayaknya gerakannya nggak terlalu besar. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat kalau untuk enaknya di H4 saja. Oke, kita lihat sekarang di H4 nih Bapak Ibu ya. Harga yang sekarang aja deh, mulai sore tadi. Ya, sekarang candlenya sudah ada di bawah 3 MA. Ya, oke, sudah di bawah 3 MA. Dan ini harga sekarang ya, sudah turun di bawah low minggu lalu ya. Ini tanggal 22 kemarin atau hari apa? Hari Jumat ya, hari Kamis. Ini low-nya ya. Jadi ini kan lower low. Oke, lower low ya. Jadi ini udah ada tanda-tanda memang mau turun ya, Bapak Ibu ya, untuk pair USD Japanese Yen. Mirip sama USD Swiss franc tadi. Ya, oke. Nah, kalau sudah di bawah 3 MA ini memang waktunya kita sell bisa ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, wah Pak, ini kan baru hari ini turun di bawah 3 MA. Ya, betul. Ya, dia pasti akan retrace lagi bisa. Jadi Bapak Ibu nggak sempat sell sekarang nggak apa-apa. Pasang aja dulu, bikin plan-nya aja.
ya, bikin plan dulu buat sell USD Japanese Yen ya. Oke. Bisa jadi dia akan retrace ke sini lagi ya. Ini kan lower yang menjadi support yang sebelumnya ya, dan ini bisa dites menjadi resisten minor nih ya. Kan support di tes ya, sekarang menjadi resisten. Jadi bisa jadi incer sini, incer ke sini ya, retrace ya, nggak usah buy, nggak usah. Bapak Ibu bisa pasang aja sell limit ya, nanti baru cari posisi untuk sell ya. Untuk targetnya terserah Bapak dan Ibu ya, mau cari low yang di sini atau misalnya secukupnya, ada yang mau 30 pips, ada yang mau 40 pips, 25 pips ya terserah ya. Tapi bikin plannya seperti itu ya Bapak Ibu. Sekarang harga sudah turun di bawah MA, baiknya nggak usah di Uber ya, langsung ikutan sell, nggak usah. Harga biasanya kalau sudah ada break seperti ini akan ada retrace dulu. Ya, jadi itu adalah cara tradingnya Bapak Ibu ya. Jadi nggak usah dikejar harganya. Itu wah udah turun, udah break di bawah MA sama di bawah support yang ini. Ini kayaknya harus sell. Nggak usah begitu ya, pasti akan ada retrace, ngetes lagi level yang sudah dia lewati, baru deh siap-siap untuk sell-nya. Oke, jadi ini adalah strategi trading menggunakan moving average ya Bapak Ibu ya. Nggak terlalu susah kan? Yang penting trennya udah tahu, tinggal tambah-tambahin penggunaan moving average. Oke, coba cek dulu apakah ada pertanyaan. Udah ada nih Pak. Pak Mati sudah bilang katanya pantesan buy USDJP saya ngap-ngapan. Oke, itu dari Pak Matius tadi ya. Mungkin dari Pak Agus Surya informasinya TF yang dipakai, TF time frame yang dipakai berapa ya untuk MA 50, 100, 200? Itu pertanyaan Pak Agus Surya nih Pak Swandi. Time frame yang dipakai, kalau tadi saya untuk acuan analisa, saya cukup idealnya di H4 ya. Tapi daily juga perlu dilihat-lihat dulu. Kalau misalnya nih kita pagi hari, berarti kan kita mau lihat harga kemarin closingnya naik apa turun, kan dilihat dari daily ya Bapak Ibu. Jadi itu yang bisa kita lihat di daily. Kemarin itu closing harga harian naik apa turun. Nah, bagi Bapak Ibu yang mempelajari bentuk-bentuk candle juga perlu dilihat kan. Misalnya bentuk candlenya ternyata seperti hammer gitu ya. Sempat turun ke bawah banyak, tapi ternyata didorong ke atas. Nah, itu kan ada arti-artinya. Itu bisa dilihat di daily sebagai patokan kemungkinan hari berikutnya atau hari ini misalnya berdasarkan candle kemarin, itu juga perlu diperhatikan. Ya. Lalu analisa time frame H4 untuk misalnya melihat cari posisi-posisi yang bagus ya, juga di H1. Oke, kalau ini Pak Matius, pantesan buy USD saya ngap-ngapan ya, turunnya baru hari ini ya Pak Agus, karena memang dolar indeksnya kelihatan baru mulai koreksi kemarin ya, trennya memang naik dolarnya. Cuman awal minggu ini, mulai Senin kemarin terlihat memang agak slow, gitu ya, makanya baru mulai turun. Oke, Pak Henry Purnawan tadi udah dijawab sama Bu Leoni ya. MA-nya ya, MA 50, 100, dan 200. 200. Oke, lalu Pak, siapa lagi? Ini ada di bawahnya ya Bu? Pak Agus ya Pak. Pak Haryandi. Pak Haryandi, bisa dijelaskan teknik entry dan TP dengan menggunakan 3 MA tersebut? Ya, tadi sempat dijelaskan ya. Nanti pasti diulang lagi ya untuk pair yang lain-lain ya, biar misalnya Bapak dan Ibu bisa tahu ya. Ada yang mau request juga nggak apa-apa, misalnya Pak tolong analisa pair ini ya, pair yang Bapak Ibu mungkin lagi incer atau lagi mau ada posisi ya, biar dianalisa pakai 3 MA boleh ya, nggak apa-apa. Nanti Bu Leoni bisa bantu untuk liatin komennya ya. Oke, baru dibilang udah masuk 2 komen tuh. Udah nanya nih Pak, GBP, USD, kemudian emas, wah, AUD USD, sama oil. Oke. Mungkin ini cukup dulu ya. Cukup dulu ya Bapak Ibu, ini yang komen yang masuk dulu ya. Ada GBP, Gold, AUD ya. Ada GJ juga ya. Berarti GBP dulu ya, biar seragam dengan GJ. GBP USD, oke. Kita buka GBP USD.
Oke. Sekali lagi Bapak dan Ibu, moving average atau indikator apapun memang tidak selalu ideal ya. Tidak selalu menjadi yang utama gitu. Ini dijadikan penambah saja ya. Jangan jadikan ini analisa utama dengan MA ataupun apapun itu, mau stokastik mau apapun ya, jangan jadikan itu yang utama. Yang utama adalah price action, terus tahu di mana area support, area supply and demand ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat kalau untuk GBP USD di sini kita lihat per major ya. Di sini crossing MA itu crossover ya di sini. Golden dead cross ya, kan kita lihat dead cross-nya itu kalau di H4 itu terjadi pada sini ya, mulai di sini deh, anggap aja di sini semua udah 3 MA bersilangan. Itu pertengahan Juni ya, pertengahan Juni, 18 Juni, sekarang udah akhir Juli, udah 1,5 bulan. Kita lihat, jadi setelah terjadi dead cross atau crossing ke bawah, itu harga terus bertahan di bawah 3 MA ya. Sempat memang masuk ke 1 MA, ketahan, masuk ke 2 MA, ketahan, tapi nggak lebih daripada 3 atau MA yang paling terakhir, MA 200 ya. Jadi MA 200 ini sebagai tahanan paling terakhir. Kalau MA 50-nya dilewatin, MA 100-nya dilewatin, ini sebagai resisten kuatnya. Nah, sekarang malam ini ada potensi MA 200 dites ya. MA 200 dites di sini. MA 200 di H4 itu ada di 1.3848. Anggap aja 1.3850 ya. Ada potensi ke situ? Ada. Karena kita lihat di sini gambaran daily ya. Bapak Ibu bisa lihat. Ini adalah channel bearish dan sekarang harga udah ngetes di resisten channel ini ya. Resisten channel. Nah, kalau pakai daily ya kita lihat harga hariannya dalam seminggu terakhir ini meninggalkan lowernya ya. Ini lowernya nih ya. Ini ada bearish engulfing ya, kita lihat tuh ya. Jadi kelihatan memang udah meninggalkan posisi bawah ya untuk GBP, tapi belum confirm untuk bull ya. Kenapa? Karena dia masih harus melewati ini sebagai swing high ya, daerah sini nih. Oke, jadi ini belum confirm naik. Tapi kalau ini sudah pertama nih, harga lewatin resisten channel ya, closing daily-nya di atas sini, itu sudah breakout ya. Terus kalau pakai MA, kalau dia melewati 3889, ada closing harian di situ, bisa main jangka panjang untuk lanjut naik ya Bapak Ibu ya. Targetnya ya ke high berikutnya. Ya. Bisa ke sini. Oke Bapak Ibu. Jadi dengan penggunaan MA, kita pakai MA di H4. Kita lihat ya. Kalau harga sudah lewatin di atas MA 200, 3850, misalnya nih, dia naik ke sini. Wah, udah break ya. Breakout misalnya, breakout MA. Sampai ke 3889. Bapak Ibu nggak usah ngebut ya, jangan dikebut. Sama seperti tadi di USD Swiss franc atau USD Japanese yen, nggak usah dikebut, biarin aja. Kalau dia misalnya sudah sampai di sini, break nih dalam satu candle, langsung lewatin 3850, langsung sampai sini 3889, nggak usah dikebut. Pasang aja buy limit lagi di area sini ya, pasang aja di situ. Jadi harga akan retest lagi setelah dia breakout ya. Di sini 3850 atau 3860. Pasang situ. Kalau sudah lewatin nanti ya, ini kan belum. Itu ya Bapak Ibu ya. Sekilas untuk analisa pair GBP USD pakai MA 3MA. Kalau untuk GJ-nya gimana? GJ-nya belum gimana-gimana ya. Sama nih. Ini adalah resisten trendline. Ini hapus saja. Ini resisten trendline-nya. Kita lihat di sini, ya, harga mau menguji ke resisten trendline ya. Jadi belum confirm ya, tapi masih arahnya ke area sini. Ada potensi naik, ada, ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi kalau nanti harga harian
berhasil lewatin MA yang terakhir yang dari bawah ke atas ini ya. Jadi ini pertahanan terakhirnya tinggal ini ya. Yang MA ini ya untuk daily. Kalau di atas MA ini, nah berarti mengincar resisten trend line channel. Kalau break resisten channel akan mengincar harga tertinggi sebelumnya. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Berarti GJ udah ya. Kita coba beralih ke gold. Oke, ini masih ada signal aktif ya. 1802 sekitar harga hari ini, harga sekarang. Oke, saya hapus dulu, bersihkan dulu ya. Oh, ini belum ada MA-nya ini. Oh, pasti sudah ada MA. Nah, ini. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu bisa lihat ya secara simpelnya. Kalau kita pakai H4, harga masih di bawah 3 MA ya saat ini. Saya coba zoom ya. Harga di bawah 3 MA dan sekarang ini candle bull nih ya tadi dari jam 4 sampai jam 8. Tapi ini yang saya maksud, ini retest ya, retest MA. Kan tadi harga sempat di 17.95, 17.96 sampai 17.93 lewat, dia akan ke atas lagi ke arah MA ya. Itu akan retest, itu namanya retest. Bukan berarti akan jadi bullish, enggak. Bullish itu nanti kalau dia lewatin high sebelumnya. Kalau kita pakai MA tambah lagi kalau dia berhasil lewatin MA yang paling atas, karena dia dari bawah ya, harus lewatin MA yang paling atas, baru ya dia lebih cenderung bakal balik arah dari bawah ke atas, gitu ya. Jadi indikatornya untuk dia bakal balik ke atas itu adalah pertama dia harus lewatin MA kita ini ya, MA 200, MA 50, MA 100, lalu akankah dia break resisten trendline ini ya. Sini. Di sini ada closing price yang paling tinggi daily di H4-nya di 1808 di sini. Oke, anggap aja di sini ya. Ini kalau ada break garis hijau ini ya, trendline, terus closing candle H4-nya di atas 180843, oke. Itu kemungkinan udah ada 2 indikasi naik. Dan lebih lagi kalau di atas MA 200 di H4 ini ya, 1810, oke, siap-siap buy aja ya Bapak Ibu. Tapi kalau sekarang dia masih ketahan di MA sebagai resisten dan garis trendline. Jadi masih ada potensi untuk buy di arah 1803, 05 ya. Kalau mau yang paling jauh sekalian aja 1808, 010, apa-apa. Cari incer sell limit situ aja ya. Oke. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk goldnya masih cenderung turun. Ya. Oke. Cenderung naiknya tadi saya sudah sampaikan ada beberapa yang perlu diperhatikan ya. Oke, apakah ada lagi yang bertanya atau request? Ini mungkin yang tadi ada oil sih Pak, tadi sebelum sudah gold kan ada Audi USD, ada kemudian juga ada oil permintaan. Cuma Oil ya. Bu Murniawati ya nih info katanya saya pemula nih. Berapa pips kalau kita mau pasang SL? Iya. Kalau bisa sih Bu untuk amannya ya. Yang penting Ibu cari posisi entry dulu. Ya. Entry yang bagus, misalnya nih seperti tadi contoh ya, kita pasang contoh, ambil di USD Japanese Yen yang tadi ya contoh ya. Nah ini, misalnya waktu harga turun ini, ya kan, waktu harga turun dia turun, misalnya Ibu patokannya ini lower dan ini sekarang sudah di bawahnya lower ini ya, terus Ibu langsung sell, berarti di harga sekarang 1997 misalnya. Ibu langsung sell. Nah, Ibu langsung sell, ternyata harga ketarik dulu sampai 110.16 ya, meskipun sekarang turun lagi dari harga sell Ibu ya.
Jadi yang baik adalah cari entry-nya dulu, Bu. Karena kalau entry-nya bagus, stop loss-nya nggak usah besar-besar, nggak apa-apa. Jadi nggak ada patokan stop loss-nya berapa. Yang penting Ibu tahu kalau Ibu sell, ya nanti paling nggak level tertinggi yang terdekat di mana Ibu pasang stop loss sedikit di atasnya. Contoh ini, ya. Berarti ini adalah swing high-nya misalnya. Jadi Ibu pasang stop loss-nya di atas sini. Di 110, 40, 1 tambahin aja beberapa pips ya. Gitu ya Bu ya. Itu adalah stop loss. Jadi swing high terdekatnya Ibu tambahin lagi dikit. Nah, kalau mau TP cari low yang akan kemungkinan dia kejar. Misalnya ini ada lower nih ya. Sebelah sini ada sebelah sini. Pakai garis aja begini. Oh, 1973 misalnya. Ibu pasang TP di situ. Ya. Ataupun Ibu misalnya mau pasang TP lebih besar daripada stop loss, ya cari aja target yang paling jauh sekitar sini. Nggak usah di ekornya, di body sini aja ya. Jadi lumayan kalau dari sini 80 pips, gitu ya. Sementara stop lossnya, misalnya Ibu pasang tadi di sini, stop lossnya di sini 40-an pips, jadi 1:2 ya. Atau 2:1, jadi TP-nya 2 kali daripada stop loss. Itu ya Ibu, jadi sebaiknya letakkan di mana dulu Ibu entry-nya gitu ya. Jadi kalau mau entry sell cari harga yang lebih tinggi gitu ya, jangan entry-nya di bawah gitu ya, jangan entry sell atau jual di harga murah. Jadi cari harga yang lebih tinggi dari harga sekarang. Itulah lebih baik memang pasang order sell limit atau buy limit. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita coba oil ya. Oil maksudnya. Oke. Oil ya. Jarang-jarang sih oil. Nah, ini nih. Ini sama Audi WSD mungkin sama ya Pak, mungkin sama komoditi ya Pak. Maksudnya satu. Ya, betul. Atau daripada kayak ini pakai yang ada aja ya. Oke, ini Audi. Audi ini kurang bagus ya. Saya kurang suka karena pergerakannya itu range-nya nggak trending ya. Nggak enak gitu. Ini bayangin aja 4 hari begini ya. Jadi nggak trending banget, naik apa turun. Jadi yang punya posisi pasti kayaknya susah cari TP ya. Misalnya udah profit sekian atau floating loss sekian. Jadi nggak TP gitu loh. Mau cari 30-40 pips aja agak susah. Jadi kurang enak untuk oil ya, untuk Audi ya. Saya coba untuk oil aja sebentar. Request-nya Pak Harijanto nih. USD oil. Oke. Buat sobat traders yang tadi mungkin sudah dijawab pertanyaannya dan sudah paham, mungkin boleh dibantu respon. Sudah paham atau kalaupun memang belum, mungkin bisa informasikan supaya akan diulang kembali oleh Pak Suwandi. Mungkin waktunya memang sudah hampir jam 8.40 kurang lebih, jam 8.35 ya, nanti mungkin bisa diinformasikan segera. Silakan Pak, oil ya. Iya, untuk oil kalau ada yang trading oil, sebaiknya perhatikan money management ya. Jangan pasang stop loss juga pendek-pendek, karena oil itu range-nya itu besar. Mirip dengan gold. Ya. Oke. Kita lihat di sini untuk oil weekly minggu lalu ya. Mantap nih. Ini candle-nya hammer. Ya, Bapak Ibu ya. Candle-nya hammer. Jadi hammer-nya itu panjang sekali. Shadow-nya itu sekitar berapa nih? 600 pips ya. Banyak sekali ya. Dari 71 ke 64. Bayangkan banyak sekali ya. Jadi sempat turun tapi terdorong ke atas, ini bagus nih. Yang mau trading oil, tapi saya sampaikan harus money manajemennya diperhatikan, yang modalnya juga harus lumayan gitu ya. Karena bisa menahan floating 200 pips dulu ya. Artinya kalau mau TP-nya 300, siap-siap stop loss-nya itu dibesarkan supaya jangan kecolek SL-nya karena dia range-nya besar. Ya, Bapak Ibu ya, untuk oil Pak Harijanto ini bakal naik lagi ya Pak ya. Untuk oil ya. Setelah minggu lalu koreksi, sekarang bakal naik lagi. Tapi naiknya untuk mantapnya lagi dia kalau break resistance trend line ya Pak ya. Nih. Kalau break resistance trend dia bakal naik lagi ke arah 75 sampai 76.
Oke. Gimana Bapak Ibu, cukup memberikan edukasi untuk analisa ini ya? Kalau ada yang mau respon, boleh silakan. Apakah cukup dimengerti untuk penggunaan moving average ini sebagai analisa? Bapak Ibu mungkin bisa coba menggunakannya, aplikasikannya, silakan ya. Mudah kok ini ya. Yang penting kalau harga naik di atas MA, berarti support di bawahnya itu supportnya adalah MA-nya ya. Terus kalau harga turun di bawah MA setelah crossing ke bawah, maka MA-nya menjadi resisten. Ya, Bapak Ibu ya. Masih ada nih pertanyaan nih Pak dari Pak Agus Surya. Pernah ada Bapak satu yang menjelaskan penggunaan MA periode 3, 5, 20. Lupa katanya metodenya. Apa ini pemakaiannya di TF yang lebih kecil atau trading jangka pendek? Kemudian penggunaan metode apa boleh dicampur antara simple dengan eksponen atau linear? Ya, saja ya. Ini ada yang 50 ya, tapi memang saya satu metode MA-nya eksponensial ya. Mau Bapak linear, campur simple, campur eksponensial, monggo-monggo saja, asal Pak Agus mengerti kenapa Pak Suwandi, mohon maaf suaranya putus-putus Pak. Mohon maaf Pak Suwandi. Oh iya. Suara putus-putus. Iya. Jadi kalau untuk mau mix itu bebas ya Bapak Ibu ya. Bebas, silakan saja. Yang penting mengerti kenapa dia mesti pakai 3 metode MA itu ya. Misalnya ada yang linear, simple, eksponensial. Ya, nggak masalah untuk penggunaannya. Yang penting Bapak Ibu mengerti ininya, karakteristiknya atau fungsinya masing-masing. Oke, kalau Pak Agus satunya lagi mungkin bukan Pak Agus Surya, tapi Pak Agus untuk scalping pakai TF berapa? Oh ya, Pak Agus S. Scalping itu berarti di bawahnya day trade ya. Jadi scalping itu bisa M30 ke bawah. Untuk analisa boleh M30, M15. Kalau mau entry M5 boleh ya. M5 atau M1 untuk gold boleh. Entry cari crossing moving average ya. Itu bagus ya. Jadi moving average-nya crossing ya, nanti ngikutin moving average. Cuman kalau di M1 ya begitu ya, kan namanya 1 menit bisa aja suka berubah arahnya cepat juga. Baiknya 5 menit ya. Oke Pak Matius nih, gold bisa pasang SL di 18.11 di atas MA 200 sedikit. Ya boleh, karena MA 200 jadi resistennya yang paling jauh ya. Jadi stop loss-nya sedikit di atas resisten. Kalau terlalu ngepas bisa jadi ngetes resisten aja, habis itu harganya turun lagi karena belum breakout ya. Oke, kemudian Ibu Santi, apakah analisanya melihat ke H4 dulu, setelah itu ke daily mungkin ya? Biasanya daily dulu Bu. Jadi kalau pagi kita lihat daily-nya dulu ya, untuk melihat harga closing harian sebelumnya sama hari ini open-nya di level berapa. Jadi itu mempengaruhi arah pergerakan berikutnya. Baru analisa lagi lewat H4 untuk mewakili day trade gitu. Oke, ini Pak Julius informasi, terima kasih, katanya penjelasannya sangat membantu sekali. Terima kasih Pak Julius Fernando. Kemudian Pak Agus sekalian dijelaskan indikator MACD-nya Pak. Mungkin ini yang terakhir ya, kita kan sudah di jam 8.41 ya. Silakan Pak Suwandi mungkin ini sebelum menutup sesi. Masih belum ya, sebenarnya masih belum ini. Silakan. Pak Agus. Ini Pak Surya Atmaja ya? Ada. Oh ya, nanti Pak Surya juga ada 2 pertanyaan nih. Pak Agus nanya indikator MACD-nya juga jelaskan. Kalau Pak Surya minta bagaimana mengatasi keuangan trading. Kalau indikator MACD-nya Pak Agus S, abaikan saja Pak. Ya, kita nggak bahas MACD, ya, diabaikan saja. Tapi kalau Bapak mau pelajari MACD, di video-video di YouTube channel Forex Simpro ada ya. Ada. Penggunaan moving strategi trading dengan MACD atau kombinasi MACD boleh dilihat. Tapi malam ini kita skip dulu ya Pak. Lalu Pak Surya Atmaja, selamat malam Pak. Bagaimana cara mengatasi keuangan trading? Kalau masih baru-baru maunya berdagang terus. Padahal perdagangan pertama sudah dapat keuntungan lumayan, tetapi terus berlanjut
namun hangus. Betul. Ini biasanya banyak dialami trader-trader pemula ya. Jadi memang penting sekali Bapak Ibu punya strategi plan ya, trading plan. Ya, jadi merencanakan trading tidak hanya bicara soal kapan entry, kapan out ya, tapi bicarakan misalnya hari ini saya mau entry di pair ini. Mungkin cuma satu yang direncanakan. Ya udah, kalau itu sudah berjalan, hasilnya sudah dapat, ya Bapak Ibu udah cukup, tidak trade juga nggak apa-apa, gitu ya. Oke Bapak Ibu, jadi tidak harus trading terus. Misalnya dari pagi sesi Asia dapat, sesi Eropa dapat, malamnya coba lagi, hilang semua yang udah ditradingkan, yang sudah didapat di sesi Asia dan Eropa. Bukannya hilang semua, malah minus, ya kan sayang ya. Jadi Bapak Ibu jadi trading dari pagi, siang sampai malam kan capek. Itu ya Pak Suryatmaja, boleh diskusi di grup premium ya, kita bisa enak diskusi terus. Nanti bisa tanya-tanya analisnya di sana gimana cara mengatasi FOMO ya, cara mengatur manajemen, psikologi segala macam. Oh ini ada Bu Santi Nizam. Kadang ada yang menawari indikator custom. Apakah pakai indikator standar yang ada seperti yang Bapak jelaskan? Apakah sudah cukup? Menurut saya sudah cukup ya. Kalau Bapak dan Ibu memang punya basic analisa seperti tadi saya sampaikan, bisa membaca arah tren, ya, bisa membaca bentuk-bentuk candle, ya, ditambah lagi garis-garis trend line, tambah indikator, sudah cukup, ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu nggak punya waktu analisa, ya, nggak punya waktu, ya, ini trading buat ya side job aja lah, ya, buat cari-cari ini. Ya kalau mau pasang indikator custom, silakan saja. Biasanya berbayar atau dikasih ada ininya ya, misalnya mau bayar atau gimana ya. Oke Bapak dan Ibu, tapi kalau saya nggak pakai yang custom, ini ngambil dari MetaTrader saja, ya. Yang gratisan aja bisa, ya. Tapi kalau yang mau yang berbayar ya silahkan. Oke. Tidak ada lagi yang mau bertanya. Saya sambil lihat-lihat. Malam Pak Suen. Ya. Ini dari Pak Julius nih. Pak, Ya, saya mau nanya ini Pak, untuk tentang candle Pak. Itu yang masih saya belum pahamin itu, misalnya kan ada candle awal pertama misalnya bearish. Nah, terus kedua ditutup dengan candle bullish yang dia lebih panjang dari candle sebelumnya. Nah, itu kan mengindikasikan apa? Dia akan naik kan? Kalau dari bawah ke atas akan naik ya. Bull engulfing ya. Iya, kalau dari bawah ke atas dia akan naik. Tapi itu misalnya terjadi di time frame H1 di 1 jam sekali. Nah, itu kira-kira kalau 1 jam berikutnya seandainya dia tidak naik seperti yang tadi pagi itu saya lihat yang di gold itu kan ada ya dari pertama bearish terus dihajar ke bullish kan, bullish panjang tuh. Nah, terus dia bertahan aja di satu, tapi dia akhirnya dia nggak naik gitu loh Pak. Nah, itu apa memang setiap kalau muncul di masing-masing time frame itu akan berlaku di sesuai dengan time frame itu gitu loh Pak maksudnya. Apa Betul. 1 jam atau 4 jam Pak, gitu. Betul Pak, betul. Jadi misalnya gini, Bapak Julius lagi mengamati pergerakan 1 jam. 1 jam itu ada dalam frame-nya 4 jam, ya Pak ya? Iya. Jadi dalam 1 jam itu Bapak lihat mau naik, tapi di hampatnya Bapak ganti ke hampatnya belum kelihatan naik, Iya, gitu ya? benar. Ya kan, makanya kalau di grup premium analis seperti Pak Michael Yudi selalu bilang ya, tunggu closing candle hampat ya. Jadi untuk lebih mengkonfirmasi baiknya memang closing candle, gitu ya. Iya. Terus kalau Bapak lihat di hampat, ya hampat mau naik nih. Misalnya gini, gold trennya turun, di hampat Bapak lihat mau naik di hampat, tapi di daily-nya masih slow, gitu ya. Jadi itu sebenarnya ada dalam frame yang lebih tinggi Pak. Tergantung Bapak misalnya seorang trader apa. Kalau tradernya swing trade,
biasanya melihat pergerakan paling minimal D1 sama weekly. Dia nggak lihat yang H1 dan gitu. Karena dia melihatnya yang panjang ke depan, berminggu. Ya mau hari ini naik turun, dia nggak akan perhatikan itu. Karena dia yakin analisa time frame besarnya arahnya kemana. Jadi dia nggak melihat riak kecil ya. Dia akan melihat misalnya arah arusnya kemana. Dia nggak lihat riaknya. Dia yakin arusnya kemana gitu ya. Itu ibaratnya trennya ya. Jadi baiknya memang tahu tren daily-nya itu kemana. Kalau kita seorang day trade, baru nanti di time frame H4 atau H1 incer misalnya D1 gold turun ya trennya. Tapi di H4 dan H1 lagi mau naik, bukannya Bapak buy. Bapak justru cari sell gitu ya. Cari sell di harga yang lebih tinggi, kelihatan di H1 dan H4 menyesuaikan dengan trend daily-nya. Nah, untuk cari sell yang lebih tinggi itu yang lebih mantap. Iya, baik. Gitu ya, Pak ya. Thank you Pak. Terima kasih Pak. Oke, ini bisa berlaku tidak hanya di gold tapi untuk segala macam produk ya, Bapak Ibu ya. Karena secara teknikal hampir semua bisa sama. Gitu. Oke, baiklah. Ini sudah waktunya ya Pak Suwandi. Mungkin bisa closing statement di webinar hari ini. Mungkin bisa Sobat Traders bisa juga notice gitu ya dari tema kali ini. Silakan Pak Suwandi. Ya, terima kasih. Tutup ya Pak. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah join di webinar Edukasi Forex bersama Forex Simpro dan Java Global Futures. Kami di Java Global Futures sebagai broker lokal ini ya, mengedepankan edukasi ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dengan webinar, ada live trading ya, ada coaching ya, itu semuanya membuat para peserta itu supaya bisa menganalisa market ya. Ditambah lagi dengan adanya signal dari analis. Jadi secara basic diperkuat dengan edukasi, tambah lagi ada signal ya. Bapak Ibu silakan kalau mau bergabung di Java Global Futures Premium, nanti hubungi teman-teman yang membawa Bapak Ibu ke acara ini ya. Oke. Saya serahkan kepada Bu Leoni lagi. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu. Kita akan bertemu kembali pada minggu depan di hari Selasa, tapi hari Rabu masih ada acara live trading. Silakan bergabung, jangan lewatkan karena besok selain kita udah belajar hari ini, besok langsung kita maksudnya langsung trading dengan langsung ya, karena live trading ini. Jadi Sobat Traders bisa langsung persiapan apa nih yang bisa mau di apa yang mau coba di tradingkan ya. Oke, yang kedua mungkin saya informasikan kembali ya, untuk menegaskan hati-hati jika ada oknum yang mengatasnamakan Forex Simpro. Kami tidak pernah menerima titipan dana ataupun program profit-profit atau opit-opit. Tidak melakukan juga transfer ke rekening Forex Simpro, tapi langsung ke broker rekanan kami di Java Global Future yang tertera juga di website. Forex Simpro tidak akan bertanggung jawab pada korban dari akun palsu, karena ini di luar kendali kami nih, Bapak Ibu. Kemudian, jadi sobat traders, jadilah pintar, jangan mudah percaya, tapi tetap Anda menghubungi admin kami Forex Simpro yang asli. Jadi jangan mudah tergiur tawaran daripada akun palsu ya. Oke, baiklah. Kita pastikan juga itu transfer ke rekening Java Global Future, bukan Forex Simpro. Kalau ada mengatasnamakan Forex Simpro, mohon hati-hati, itu bukan atas daripada kami. Baiklah, pada hari ini terima kasih untuk semuanya. Senang ada bersama dengan Bapak Ibu. Kita akan bertemu kembali pada esok hari dan minggu depan dalam acara yang sama. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Salam profit. Salam profit. Jaga kesehatan Bapak Ibu semua. Betul. Tetap prokes. Sobat Trader, webinar kali ini kalau kalian suka, like dan subscribe, dan jangan lupa klik tanda lonceng yang ada di atas untuk mendapatkan notifikasi video-video kami berikutnya. Salam profit.